Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita horor, dan untuk kisah yang saya bawakan ini berasal dari kisah nyata yang saya ambil dari tweet @riamari yang berjudul Santet Pring Sedapur. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Pring Sedapur adalah santet yang sangat mematikan dan berimbas hingga 7-12 keturunan akan mati secara mengenaskan. Orang yang terkena ilmu bambu serumpun ini satu persatu keluarganya akan mati sampai habis nasabnya. Saking mematikannya, ilmu santet ini sangat jarang digunakan oleh orang untuk menghabisi korbannya. Hati-hati dengan santet Pring Sedapur atau bambu serumpun ini. Jika ada orang yang terkena ilmu ini, maka Anda jangan sekali-kali merasa bisa menyembuhkannya jika Anda kurang yakin akan kemampuan Anda. Dan cerita dimulai. Ini cerita dari awal semua mimpi buruk, yaitu pada zaman kakek. Aku dapat cerita ini dari salah satu anaknya. Hidup bertetangga pasti ada suka dukanya. Pastilah senang jika kita memiliki tetangga yang baik, tetapi pastilah sedih jika kita memiliki tetangga yang buruk dan jahat. Tetangga yang jahat pasti ada contohnya, seperti tetangga dari kakek. Awal mulanya biasa saja, tapi makin hari makin menjengkelkan keluarga itu. Mereka selalu bikin masalah. Yang masalah ini aku tak bisa menceritakan secara detail. Aku nggak tahu yang dimaksud tetangga sebelah atau tetangga di depan, tapi waktu itu mereka berebut perbatasan semeter. Biasalah, perbatasan rumah pasti ada aja yang dipermasalahin. Itu yang bikin mereka berantem, padahal faktanya tanah semeter itu masih milik tanah kakek. Kemudian ada masalah lagi, kakek menyuruh tetangga tersebut untuk membangun rumah kakek. Tetapi si tetangga itu jahat banget. Kakek menyuruh untuk membeli bahan bangunan yang terbaik, tapi malah dibelikan yang kualitasnya buruk. Dan sisa uangnya malah dibikin membangun rumahnya sendiri. Oh iya, tetangga tersebut adalah dukun dan tabib. Ia sudah terkenal menyembuhkan orang yang sakit kena santet dan sebagainya. Pada dasarnya keluarga kakek terkenal galak. Mau si kakek atau istrinya pun juga sama saja. Apalagi kalau ngomong pasti menyakitkan di hati. Berbagai pertengkaran telah dilalui. Si kakek geram dengan tetangga tersebut. Akhirnya si kakek ngomong ke tetangga tersebut, "Dasar, kau nggak punya agama." Si kakek mengumpat. Aku nggak tahu kakek ngomong apa lagi. Yang jelas kakek banyak banget ngatain ke tetangga. Kata-kata kakek benar-benar menyakitkan. Tetapi kalau dia gak jahatin dulu ya nggak akan begitu. Ini sudah dilewat batas kesabaran kakek. Beberapa minggu atau bulan kemudian, si istri kakek sakit dengan tiba-tiba. Dia tiba-tiba tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sudah dibawa ke rumah sakit, tetapi kata dokter tidak ada penyakit apapun. Sudah berobat kemanapun, tapi takdir berkata lain. Si istri kakek meninggal dunia tanpa penyakit apapun. Setelah kepergian istrinya, beberapa tahun kemudian si kakek mengalami kecelakaan. Ia tertabrak motor. Sempat berhari-hari kakek dirawat di rumah sakit, namun akhirnya kakek pun meninggal. Ketika istri kakek sakit dan kakek mengalami kecelakaan itu pas hari Selasa. Kepergian kakek dan sang istri sangat meninggalkan kesedihan bagi para anaknya. Apalagi para anaknya yang belum cukup dewasa. Mereka meninggalkan 5 anak lebih.
Aku nggak tahu berapa anaknya, yang jelas lebih dari 5. Bertahun-tahun sudah mereka ikhlas dengan kepergian orang tuanya, sampai akhirnya mereka mempunyai keluarga masing-masing dan sampai memiliki keturunan. Tapi, menurut pengakuan saksi yang di tempat kejadian, ia kecelakaan tunggal dan tidak ada kakek yang menyeberang, dan saat itu jalanan sepi karena lebaran. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi keluarga menolak dan menyuruh untuk mengantar ke rumah sakit yang ada di kota lain, yang jaraknya 3 kota dari tempat kejadian kecelakaan. Jadi rumah sakit ini kalau dari kota asal kami hanya 1 jam perjalanan. Tetapi karena tempat kejadian jauh, jadi harus menempuh berjam-jam untuk sampai di rumah sakit ini. Setelah sampai di rumah sakit, ia langsung dibawa ke ruang ICU. Di hari-hari awal di rumah sakit, ia masih bisa berbicara dan masih nampak sehat. Tetapi hari-hari berikutnya ia mulai kritis. Semua alat bantu dipasang di tubuhnya, mulai dari alat bantu pernapasan, alat bantu makan, alat bantu buang air kecil, dan sebagainya. Dia sering histeris, atau waktu masih bisa bicara, dia menjelaskan bahwa ada seseorang yang membuatnya takut. Katanya, ada makhluk yang menyeramkan. Dia selalu berteriak-teriak ketika makhluk itu datang. Dia menyuruh untuk makhluk itu pergi. Orang-orang di sekitarnya mulai bingung dan menganggapnya mulai depresi. Air mataku mulai tak terbendung. Betapa kejinya orang yang mengirimkan santet pring sedapur kepada kami. Bahkan orang-orang yang gak tahu apa-apa kena imbasnya juga. Di hari-hari berikutnya, masih sama, ia sering memberontak dan berteriak histeris, sampai kedua tangan dan kakinya diikat, supaya ia tidak mencelakai dirinya sendiri. 40 hari lebih ia berada di ruang ICU. Ratusan juta sudah keluarga keluarkan untuk biaya dia. Dia sering bilang, "Aku ingin pulang." Entah berapa kali ia mengucap kalimat itu, tetapi Tuhan mengabulkannya. Ia benar-benar pulang. Ya, benar, pulang ke rahmat Tuhan. Dia waktu itu baru berumur 20-21 tahun. Ia mengalami hal buruk dengan motor barunya. Andai saja masih hidup sekarang sekitar umur 29 tahun. Dia tinggi, ganteng, mancung, hitam manis. Tenang di sana ya adik iparku. Mungkin setelah kepergian adik iparku, kalian pikir ini sudah selesai? Belum, ini masih berlanjut. Tahun demi tahun setelah kepergian dia, mereka lewati. Perasaan sedih masih terpendam, terutama sang ibu. Sang ibu trauma ketika saat lebaran, mereka tidak boleh keluar rumah. Ia takut keluarganya akan bernasib sama dengan anak laki-lakinya. Bahkan sang ibu juga takut berboncengan dengan motor. Dia sangat trauma. Beberapa tahun kemudian, anak pertamanya, yaitu sekarang suamiku, menikah denganku. Ibu itu sekarang menjadi mertuaku, tapi hanya beberapa saat saja. Keluarga dari suamiku adalah orang perantau. Ia bukan berasal dari pulau ini. Di tempat asalnya ia mempunyai rumah, tetapi mereka tinggalkan. Malah pindah di pulau ini dan memilih mengontrak sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setelah anak laki-lakinya menikah, ibu mertuaku ingin mempunyai rumah sendiri di pulau ini. Rumah yang diidam-idamkan akhirnya dimiliki, tinggal tahap renovasi. Saking senengnya, ibu mertuaku sampai ikut merenovasi sendiri. Setiap pekerjaan dia selalu ikut, memasang keramik, merobohkan tembok, dan mengecat tembok. Sebelum pindah rumah, dia selalu bilang, "Nanti kalau mami pergi rumah, tolong bersihkan ya." Dia selalu bilang seperti itu lebih dari 3 kali. Mami mau pergi, entah ke kota M atau entah kemana,
Jangan lupa ya, rumah selalu dibersihkan, ucap dia. Aku bingung kenapa dia mengucapkan hal yang sama. Mami mau pergi, Mami mau pergi. Ada hal yang mengganjal di pikiranku, tapi aku tidak bisa mengartikannya. 2 hari lagi kami akan pindah ke rumah baru. Barang-barang kami telah kami masukkan ke dalam kardus dari sebulan yang lalu. Mami sangat senang dia akan memiliki rumah baru. Tapi semuanya berubah seketika. 2 hari sebelum kami pindah, kedua mertuaku mengalami kecelakaan yang hebat. Mereka baru pulang dari rumah baru untuk sekedar bersih-bersih. Ibu mertuaku meminta diantar oleh suaminya untuk mengambil uang di bank. Bapak mertuaku mengiyakan. Mereka berboncengan motor. Posisi mamiku membawa sekotak kardus di pangkuannya. Aku memanggil ibu mertuaku dengan sebutan mami. Tidak seperti biasanya, entah apa yang dipikirkan oleh bapak mertuaku sehingga memilih jalan raya, padahal biasanya dia memilih jalan perkampungan. Dan takdir memang tidak bisa dihindari. Sebuah mobil sedan melaju kencang dan menabrak mereka dari belakang. Mereka berdua terpental jauh lalu pingsan. Mereka tersadar setelah berada di rumah sakit, dan bapak mertuaku luka ringan di tangan, tapi ibu mertuaku sangat parah. Ia mengalami luka di tulang rusuk. Tulang rusuknya remuk dan bisa dibayangkan bagaimana betapa sakitnya ibuku. Ibu mertuaku lalu dirujuk ke rumah sakit lain karena ia sangat terluka parah. Sesampainya di rumah sakit rujukan, ia mendapat alat bantu, mulai dari alat bantu pernapasan, alat bantu makan, alat bantu buang air kecil, dan sebagainya. Dan rumah sakit ini sama ketika anak laki-lakinya dirawat saat mengalami kecelakaan. Kulihat keadaannya sangat menyedihkan. Yang sehari kemarin ia senang karena akan pindah di rumah baru, sekarang ia malah menginap di rumah sakit dengan keadaan koma. Ibuku kenapa? Kamu tahu sesuatu kan? Tanya suamiku kepadaku. Aku nggak tahu, ucapku bingung. Ngomong aja, kayaknya kamu tuh tahu sesuatu. Ucapnya, matanya sedikit merah seperti akan menangis. Aku gak tega dengan suamiku. Kayaknya ibumu ini kena sumpah orang, dia jadi korban, ucapku yakin. Kenapa begitu? Tanya suamiku. Itu semua dimulai dari kakek nenekmu. Mereka kena sumpah, dan sumpah itu sampai ke semua keturunannya, ucapku menjelaskan. Oke guys, itu tadi cerita dari kisah nyata Santet Prinses Dapur part 1 atau bagian 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui dari part-part selanjutnya atau bagian-bagian selanjutnya.